Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Tak buka dulu. Biar ngobrolnya enak, lega. Ganteng pakai masker atau enggak? Coba aja semuanya biar enak. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman, terutama untuk UKM Musik Camp. Biasanya sebelum dimulai nih Pak ya, seperti tadi, saya udah ada teman nih di sini. Ya dosen juga sih. Sebelum dimulai biasanya saya tadi yel-yel dulu kayak gitu. Kita yel-yel untuk UKM Camp dulu. Biasanya kalau nanti bilang Bravo Camp gitu dijawab ya. Oke, siap? Siap? Siap ya? Bravo Camp! Jaya, itu dia yel-yel dari UKM Musik Camp. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, siang hari ini gue mau ngobrol sama salah satu dosen. Dosennya ini gaul, masih muda, gaul. Beliau pembina dari UKM Musik Camp itu sendiri. Langsung saja arahkan kameranya. Seret. Ini ada Pak Aldi. Halo Pak Aldi. Halo. Bisa dibuka aja Pak kalau nggak apa-apa. Santai aja. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Pak Aldi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Pak ya? Iya. Iya. Walaupun pandemi gini tetap harus sehat, tetap harus semangat. Tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Betul sekali. Awet muda sih Pak ya. Terlihat alhamdulillah. Usia juga awet muda. Iya, ini awet banget Pak. Gak saya lepas ya. Eman-eman soalnya Pak. Larang ya? Larang kok dicol deh eman-eman. Iya Pak, nanti jangan guyon Pak, nanti saya kelepasan, saya durhaka nanti sama Bapak. Sing tenang ya. Bapak sebenarnya tanya nih usia berapa sih Pak ya? Saya per hari ini usia 27. 27 loh. 27 Mas Bala. Oh iya ya Pak, selisih 2 tahun sama saya, hampir 3 tahun lah. Saya berarti kelahiran tahun 92? 93. Oke, saya 95. Iya, tapi terlihat lebih muda Bapak ya? Masa? Iya Pak, beneran. Makasih loh ya. Sama-sama, 50.000 Pak. Saya tak ngambil tas ya. Iya, gawat nih kalau guyon terus. Nanti saya durhaka sama dosen. Oke Pak Aldi nih. Udah ngajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo berapa tahun Pak? Berapa lama? Saya masuk sini itu 2016 bulan Maret. Jadi Maret 2016. Saya itu masuknya 2016. Tapi saya mulai mengenal Ponorogo 2015. Oh gitu loh. Jadi aslinya mana? Aslinya mana? Purwokerto. Oh Purwokerto. Oh gitu. Ngapa nggak sih? Pengapakan. Oh ngapa ya? Nyongan. Ada inyong pencet deh. Jadi 2000 waktu itu belum ada pandangan sih. Iya. Mau berkarir di Ponorogo gitu ya. Waktu itu selesai S1 S2 terus ya coba browsing gitu ya, as simple as that. Terus dapat nih kayak ya nggak tahu Gusti Allah lah ya mengarahkan itu ketika buka googling yang paling atas kok Unmu Ponorogo. Oh, Ponorogo. Padahal di kota kelahiran ada juga Unmu gitu. Oh, Tapi gitu. entahlah ya tadi saya katakan mungkin kayaknya memang Gusti Allah. Kalau di ilmu ekonomi, saya ilmu ekonomi S1 S2 S3-nya. Oh iya. Terus jadi kalau ekonomi itu ada kayak invisible hand. Oh iya. Teori invisible hand itu ya mungkin itulah ya. Oh gitu Dan kali ya. 2015 terus 2016 mulai berkarir dan ya sampai hari ini alhamdulillah sudah dikaruniai anak. Anak berapa Pak sekarang? Anak berapa? Satu umur berapa? berapa 15 bulan lah. 15 Oh iya, anak saya umur 9 bulan sih, baru 9 bulan. Oh iya. Betul. Kamu kapan nikah kok? Aku nggak pernah. Kemarin ada Pak, Oh iya, ada dua ya. Ada Pak. Iya. Nggak datang dia. Tapi Itulah. Pak Aldi ini berarti S1, S2, S3-nya ekonomi ya? Ekonomi. Saya. 27 tahun S3. Oh banyak yang Saya 25 tahun S1 belum lulus. Saya ikut sedih mas. Iya terima kasih Pak. Terima kasih. Ada yang prihatin ya. Terima kasih ya Allah. Saya dikasihani. Saya aja prihatin Pak. Apalagi orang lain. Terutama bapak saya, ibu saya. Itu prihatin banget ya. Gitu. Oh gitu. Memang sih Pak. Kalau dari saya sendiri sih, Ponorogo itu punya auranya sendiri teman-teman. Gitu. Jadi Ponorogo itu punya aura di mana bisa guide ataupun narik orang itu buat tertarik di Ponorogo. Meskipun Ponorogo itu bukan kota wisata gitu. Tapi Ponorogo itu punya roh yang tidak dikelola dengan baik.
Saya jadi ingat, oh ini cerita dikit ya. Ya. Saya jadi ingat teman saya dulu waktu saya jadi panitia Gerbek Suro 2017. Ada teman saya namanya Mas Hamid Muzaki. Itu orang hebat juga. Dia ngomong, sebenarnya Ponorogo itu ya untung ya rugi. Kayak gitu. Untungnya adalah Ponorogo itu udah punya banyak, semuanya udah punya Pak. Iya. Khas kuliner. Ikonnya juga udah ada sebenarnya kan. Khas kuliner, terus tradisi, kesenian, musik semuanya udah ada kayak gitu. Padahal di kota-kota lain sekarang lagi sibuk mencari atau menggali situs-situs untuk dijadikan sebagai identitas suatu wilayah tersebut. Tapi Ponorogo nggak perlu cari seperti itu, udah ada. Itu kelebihannya. Kerugiannya, kekurangannya adalah kita kurangnya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dan juga masyarakat yang sadar akan pelestarian budaya. Itu sih. Dan ngomongin soal pelestarian nih, Pak Aldi ini kan pembina dari UKM Musik Camp. Kenapa Pak? Kok mau jadi pembina UKM Musik Camp nih? Apa mungkin dulu Pak Aldi hobinya main musik atau gimana gitu? Yang pertama karena SK dari rektor ya. Oh iya. Itu pasti. Gak bisa ditolak kali itu guys. Bener. Oh iya siap. Oke siap. Laksanakan. Kalau tolak ya berarti nggak lama di sini. Jadi ya itu secara administrasi memang sudah ada ya pilihan dan beliau-beliau pimpinan kami yang memilih juga tidak asal gitu ya, karena memang ada beberapa kondisi terkadang karena ini kan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi dan di Unmuh Ponorogo ini atau UMPO ini kan memang campuran dari beberapa fakultas dan campuran dari beberapa ragam keilmuan. Otomatis ya pola berpikirnya kan berbeda-beda ya. Jadi misalkan orang ekonomi dengan teknik, dengan kesehatan, dengan pendidikan gitu ya. Agama itu ibaratnya kalau ingredient tuh campur blek jadi satu gitu lah ya. Nah, di situ kan muncul tantangan gitu, dan oleh karena itu dipilihlah memang oleh para pimpinan yang sekiranya cocok dan berhubungan dengan hobi-hobinya juga dosen dan sebagainya. Jadi ada misalkan dosen yang suka sepak bola gitu ya, tiap hari main game gitu ya. Jadi sekalian UKM bola. Misalnya ada atau yang main game volley gitu ya. Nah, kebetulan saya menyukai dan saya menikmati dan ya pernah menjadi bisa kita katakan kayak musisi. Musisi lah. Jadi kayak mulai dari memang dari kecil gitu ya, keluarga memang support gitu, keluarga besar, terus keluarga inti support terkait hal-hal yang seperti itu. Kemudian ya mulai diarahkan ke kesenian-kesenian, SMP, SMA itu mulai benar-benar ya mendapatkan sejenis feedback gitu ya dari orang-orang, entah itu membuat karya ataupun ikut session di wedding ataupun itu mulai dari kuliah gitu. Ya semester 1, semester 2 terus ya alhamdulillah dengan ya apa yang sekarang saya dapatkan dan saya nikmati gitu ya, salah satunya memang dari musik itu sendiri. Efek dari musik ya. Terus pola berpikir bagaimana ketemu teman-teman yang sangat ekstraordinari lah, musisi gitu ya, di mana yang pola berpikir yang riot gitu ya, maksudnya kayak ini biasanya nih logikanya nih gini gitu, tapi musik itu kayak menggebrak semua gitu. Dan saya ketemu dari beberapa rekanan juga dari luar negeri yang apalagi musik kan universal ya, kalau dalam perspektif tertentu itu universal yang bahasanya mungkin beda gitu. Saya ada rekan dari Spanyol gitu ya. Ya saya nggak pernah dan belum belajar bahasa Spanyol. Kalau nonton Liga Spanyol senang gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar ngomong bahasa Spanyol ya belum. Tapi ketika kita bahasa Inggris gitu, kemudian kita nyambung main musik nyambung gitu. Jadi ada suatu musik itu kayak suatu hal yang bisa menyampurkan egosentris itu sendiri gitu loh. Semua orang kan punya pandangan-pandangan sendiri. Tapi ketika sudah kita bermain musik itu udah kayak satu, satu yang sesuatu yang mencairkan. Nah, dari situ kemudian pimpinan melihat ini bisa nih kayaknya, dan alhamdulillah di tahun 2016-17 juga saya diminta untuk mengamanahi diamanahi camp ini sampai dengan alhamdulillah sampai dengan hari ini. Dan ya melihat perkembangan camp yang per hari ini udah sangat luar biasa gitu ya.
dulu belum ada podcast gitu ya, sekarang sudah mulai ada diskusi-diskusi interaktif kayak Iya, gini. Jadi betul. kayak ini sebagai lahan juga untuk mahasiswa, utamanya mahasiswa Umpo ya, dan bisa memperlihatkan bahwa oh ini loh kompetensi Umpo atau mahasiswa Umpo yang memang bermain ataupun punya konsentrasi di bidang kesenian, khususnya musik gitu ya. Itu nggak cuma sekedar hanya bermain C A minor, G minor ke G. Benar. ke C Itu lagi. jadi kuburan band. Gitu ya. Nggak Itu cuma kemana main. bandnya ya? Heran saya, nggak ada ya udah. Apa udah dikubur? Masih. Zamannya bapak ya? Zaman kita pak. Zaman- Zaman kita. Teman-teman nggak ada yang tahu kuburan band. Oh tahu ya. Tahu lah ya. Tapi tahu ya. Mana? jadi itu gak cuma sekedar ngomong C minor D minor gitu ya, atau sekedar jamming di sekre gitu, tapi ayolah kita coba buat suatu event-event yang inovatif, kreatif, yang ya kita tahu sekarang masa dimana orang itu sedang dicoba untuk ketahanan sosialnya ya, utamanya yang biasanya kita bisa moving kemana-mana, biasanya seminggu sekali nongkrong gitu Iya, ya, benar, ataupun benar. ngejam di tempat-tempat keramaian gitu ya. Sekarang wah ini harus izin kemana dulu gitu ya. Iya. Apalagi buat event-event di luar. Iya, nggak itu, semudah dulu. hati-hati dengan Satpol PP aja. Langsung. Jadi, Iya. nah itu kita harus dituntut gitu sih, apalagi di khususnya musik. Iya sih. Sebenarnya kayak semakin kesini tuh ada plus minusnya sih pak ya, menurut saya pribadi sih di pandemi seperti ini teman-teman. Jadi di pandemi seperti ini memang kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif juga. Kita harus bisa berkontribusi ataupun harus bisa produktif apa sih di seperti ini kayak gitu. Dengan hal-hal yang dibatasi seharusnya kita saya kutip dari saya ngefans banget sama Ariel Noah pak. Jadi dari tadi kata-katanya banyak yang saya input dari Ariel Noah gitu. oke. Sebenarnya pandemi ini bukan membatasi. Sebenarnya ini memberikan suatu wadah yang tidak terbatas, di mana kreativitas dan pemikiran kita itulah yang tidak terbatas. Gitu. Mungkin secara gerak dan sebagainya terbatas, tapi secara ide dan pemikiran itu sangat tidak terbatas. Ini ngobrol sama Pak Aldi beda ya, bahasanya agak bahasa intelektual gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak paham nanti ditranslate ya sama Pak Aldi. Panitia yang translate. Oh iya, iya. Nanti ditranslate, cari di buku ya kan, supaya tahu tadi at least siapa gitu. Kayak ngobrol sama orang Jakarta gitu. Gitu luar biasa sekali. Nyong kowe. Lah nyong kencan, Pak. Luar biasa sekali dari dulu Pak Aldi ini salah satu dosen yang paling asik sih sama saya Pak ya. Luar biasa sekali, kenal, akrab, jadi kayak teman sendiri kayak gitu. Mau minta kopi ya nggak enak gitu. Gitu. Jadi ngomongin Ariel, sorry. Ya saya juga menyukai karya-karyanya. Oh ya, terima kasih beliau. Pak ya. Dan benar ngomong kreatif gitu, misalkan kayak ada beberapa karya yang kemarin itu yang 360 derajat konser Oh iya. gitu, yang keterikatan Iya itu Pak. kan. Iya, terima kasih. Itu ya. Itu apa ya? Itu benar-benar kayak ini bisa loh. Yang nonton juga ribuan juga. Dan ya itu ada monetasinya juga, ada Iya, royaltinya, monetis, jadi benar. Memang ya kreativitas itu memang benar. Iya, memang jujur saya pribadi, saya tuh punya pemikiran Pak, di mana pemikiran saya itu memang tidak terlalu bisa diterima banyak orang seperti itu. Jujur saya pernah ngobrol nih sama teman saya juga, salah satu band juga pengen berkarya nih, pengen bikin satu event nih, event apa kayak gitu. Lah kebetulan pada waktu itu obrolannya adalah barengan sama Ariel bikin itu konser yang virtual sama Faris RM, waktu itu bikin konser virtual. Kemarin Om Faris juga ngabarin. Terus saya usul ke teman, bikin aja yang virtual kayak gitu. Lah bang, Ariel Noah, terus Faris RM aja bisa kok, kenapa kita enggak? Saya langsung ditampol Pak. Ditampolnya gini, Git, lu sadar nggak orang-orang yang lu omongin itu mereka udah besar, mereka udah punya nama. Kita mau dimonetes atau kita mau di komersil, kita belum punya nama kayak gitu. Langsung gini loh, kamu berpatokan seperti itu, orang mau punya duit susah gitu loh. Tapi kalau lo punya ide, lo punya konsep yang bagus, lo bisa. Saya ngutip kata-katanya
Chandra Leo waktu ngobrol sama podcastnya Deddy Corbuzier tuh. Chandra Leo tuh ngomong, saya ngesetting ruangan ini totalnya 130 juta, padahal cuma main lighting, beberapa wallpaper aja sih. Deddy Corbuzier kan nanya, anjir kok 130 juta mahal banget. Iya, 30 juta peralatannya, 100-nya otak saya. Intelektualnya Itu yang mahal sebenarnya kayak gitu. Cuman terkadang orang-orang itu lebih fokus pada yang blue ocean kayak gitu. Jadi main di zona yang aman aja nih. Amannya seperti ini. Kalau tergoyah sedikit, oh berarti ini nggak aman nih. Padahal di red ocean ini banyak kesempatan. Kayak gitu sih. Tapi itu nggak ibaratnya ya. Insya Allah teman-teman camp nggak Iya. seperti Blue Ocean lah. Enggak. Berani. Iya. Jujur saya sendiri di camp itu bisa dibilang di UKM musik nih, se-Ponorogo dari kampus ya terutama. Yang berani ataupun beda dari yang lain itu UKM camp sih Pak memang. Kayak gitu. Kalau kita lihat dari UKM musik di kampus-kampus yang lain tidak selari camp sih memang seperti itu. Tapi tidak memungkiri juga namanya pasang surut ya. Iya. Ada waktunya eksis, ada waktunya surut dan sebagainya CS gitu. ini loh. Ya toh. Kita kan punya nah di camp sendiri tuh punya event event andalan lah. Event tahunan. Kayak flagship program yang program unggulan dari camp namanya Urban Culture Sensation. Sensation itu CS. Dan ya kalau melihat animo gitu ya, mulai dari saya melihat kondisi memang idealisme dapat, tapi juga komersialis ibaratnya ya, membuat teman-teman bahwa membuat event itu bisa loh untuk dalam perspektif idealisme, kreativitas gitu ya, dan juga kalian bisa bagaimana membuat event yang sukses, sukses dari pandangan masyarakat dan sukses dari pandangan finance-nya. Ya, Jadi ibaratnya gawe acara tapi tombok kan yo. Iya. Ya saya lama di event Pak. Memang saya lama di event gitu. Saya tadi ngobrol sama gini Pak. Ini ngobrol bentar ya. Pak Aldi itu kan tadi di awal menceritakan tentang bagaimana sepak terjangnya Pak Aldi ini di dunia musik ya. Dan pada akhirnya Pak Aldi sekarang memutuskan untuk menjadi dosen. Gitu. Nah, pada waktu itu sempat ada pilihan atau enggak sih Pak, atau decision di diri Pak Aldi sendiri, aku tak pengen konsen di musik nih tapi aku ya pengen jadi dosen kayak gitu. Atau mungkin ada ketakutan nanti kalau aku di musik jalan nggak ya kayak gitu sih Pak. Oh wow, iya. Aku mulai dari mana ya? Gak apa-apa, ini sharing sama teman-teman nih. Jadi nanti saya juga akan cerita sedikit nanti. Aku sharing aja sih sebenarnya Pernah sih S1 tuh sempat dulu pas belum saya masuk ke ilmu ekonomi itu saya sempat belajar beberapa bulan di UNY. Oh iya. Jadi kayak kan temanku masuk nih di UNY ya sepantaran lah seangkatan gitu ya. Waktu itu di ilmu ekonomi belum bukaan, tapi UNY udah bukaan dulu gitu. Kan banyak gelombang ya gitu ya, SBMPTN dan sebagainya gitu. Kemudian dia diterima jurusan seni musik. Terus ya dengan rasa keinginan yang kuat aja sih sebenarnya. Pengen lah belajar, tapi saya nggak masuk menjadi mahasiswa di sana. Jadi kayak belajar, kemudian di sana beberapa bulan, dan menariknya di sana itu malam itu kan bebas, orang mau membawa gitar, drum, dan di kelasnya itu terbuka waktu itu loh. Oh gitu. Dan ya kita tiap malam latihan di situ, dan dari situ dapat materi juga dari temanku yang kuliah di sana gitu ya. Terus ya dari situ mulai deh pulang ke Purwokerto kuliah, tapi masuk juga ke UKM musik gitu di fakultas itu waktu itu, dan ya beberapa tahun kemudian gitu ya dengan proses ya di situ ya latihan ya bikin event juga seperti yang di camp gini ya, jadi pengurus juga dan fokus di divisi musiknya gitu. Kemudian ya waktu itu semester berapa 7. Jadi kan alhamdulillah diberikan amanah juga mendapatkan scholarship itu. Kan harus selesai tepat waktu ya. Kalau enggak kan biasanya balikin gitu kan. Terus semester 7 terus ditawarin. Nah di situ udah mulai main session player, udah ada beberapa project luar kota, beberapa sponsor mayoritas dari
hal yang sebenarnya itu tidak baik untuk tubuh tapi orang suka kayak gitu ya. Ada beberapa produk yang menyukai itu terus terus kita deal-dealan terus harganya cocok, paling cocok gitu ya dengan beberapa sponsor yang lainnya. Ya kita deal 1-2 tahun itu jalan. Kayak setiap pagi pernah kondisi gini, kuliah gitu kan ya 3 SKS lah biasa gitu. Mulai jam 6:30 jam 7, selesai jam 9, jam 10 itu harus udah main. Kan biasa lah ya, session biasanya moving, entah itu di di pasar atau di tempat-tempat yang untuk lah promosi gitu ya. Kita kan sebagai player harus profesional juga. Ya udah bawa gitar di kelas Pak mau izin bawa gitar di kuliah. Lalu masuk itu bawa gitar gitu. Terus habis itu selesai kuliah berangkat langsung pakai motor gitu. Jadi gitar, gear sama efek gitu. Paket itu. Jadi kayak kamu pasti pernah lah ya kayak bawa masuk ke kuliah itu cuma bawa buku kecil gitu. Itu kuliah saya seperti itu. Di softcase aja udah itu di situ kan nggak mungkin ke kelas bawa hardcase ya. Sultan nih saya. Iya bawa softcase sama gear itu ya udah bawa itu berangkat terus pokoknya bagaimana kita membagi antara kuliah tetap jalan tapi memang ada beberapa passion yang dan juga kontrak yang harus kita selesaikan waktu itu. Nah yang paling menarik juga ketika itu tadi semester 7 terus ada bukaan beasiswa juga semester S2 gitu loh. Jadi kenapa saya kok bisa di usia segini itu bisa selesai di pendidikan seperti itu karena ada beberapa program salah satunya fast track waktu itu. Sekarang PMSDU lah yang S1 sampai S3 itu kan ada ya. Kalau membaca beritanya itu cewek itu usia berapa puluh 20 21 kalau udah selesai S3. Itu makannya apa aja. Jadi anyway gitu. Nah di semester 7 kemudian S2 ya biasalah ya dari sekian ratus orang sekitar 450 sampai 500 ya seleksi kan ya gitu ya. Kemudian ya salah satunya IPK 3,51 semester 7 itu ya saya optimis aja sih kayaknya asik nih maksudnya saya merasa bahwa pendidikan S1 itu sudah baik gitu. Namun tidak ada salahnya mencoba untuk hal-hal yang tadi lah red ocean itu tadi itu. Kemudian waktu itu saya pas KHS kartu hasil studi saya 3,54. Betul gitu 3,54 dan ini kalau melihat pesaingnya persaingannya ada yang IPK-nya 4. Jadi 50 besar tuh IPK-nya 4 Mas. Terus aku mulai 51 itu 3,97 gitu kan. Akhirnya 3,54 tuh belakang sendiri. Aku diri 300 sekian pokoknya masih ingat di 300 sekian itu ya sempat menghela nafas sih ya. Oke. Challenge nih. Terus berarti kan ada seleksi administratif lolos ya kan yang penting di atas 3,51 tuh. Benar. Terus lolos terus habis itu ada seleksi kayak ya tau lah kompetensi wawancara dan sebagainya. Nah yang menariknya saya masih ingat bahkan sampai hari ini ya mungkin alhamdulillah menjadi salah satu keputusan yang ya bisa saya katakan tepat bagi saya pribadi loh ya. Jadi ketika waktu itu pas dilalah gitu ya kayak kok ya kebetulan pas ketika uji kompetensi pas kompetensi beres nggak ada event yang pas yang gandul tabrakan gitu. lah. Nah ketika mau wawancara itu ibaratnya kan ada project di Aceh. Jadi, di Aceh udah diskusi dengan manajemen kita, kemudian Al mangkat terai. Kalau saya sih waktu itu garap aja berapa lama sih kontraknya? Sekitar 3 bulan di Aceh. Pembiayaan sekian kamu nanti dapat ini pokoknya royalti udah beres gitulah. Terus saya udah sepakat secara pribadi ngobrol sama orang tua boleh nggak ke Aceh 3 bulan buat nggak apa-apa yang penting kan udah jalan nih gitu semester 7 semester 8 ya. Nah dilalah kok ya pas ada pengumuman kan lolos alhamdulillah kompetensi itu jadi sekitar 100 besar. Itu nggak tahu tuh pertimbangannya kok saya masuk gitu ya. 3,54. Ya oke lah alhamdulillah gitu saya syukuri terus
yang dilala wawancara ditetapkan pas posisi lagi di Aceh. Oh. Itu waktu kontrak sudah berjalan di tengah-tengah. Oh, belum. Masih jalan. Oh, masih jalan. Masih deal-dealan. Jadi kan nggak mungkin kontrak hanya pribadi saya ya, Iya, kan benar. manajemen gitu ya. Terus kemudian saya sharing sebelum berangkat ke Aceh itu loh. Kan nggak mungkin saya cuma berangkat nyuk seminggu di sana tuh saya pulang lagi ke Purwokerto terus berangkat lagi kan high cost juga toh. Iya, benar, Ya ibaratnya sini Aceh pakai pesawat bolak-balik itu udah memotong berapa Iya, budget juga gitu. benar, Terus ya akhirnya saya diskusi sama teman-teman. Saya prinsipnya nggak menolak gitu. Saya nggak kayak mengundurkan diri nggak di project itu. Cuman saya menyampaikan kondisi saya. Oh iya benar. Saya sampai ngobrol sama teman saya yang saya anggap iki piye bro. Kan memang yang saya anggap itu bisa menjadi pandangan lah. Ibaratnya kayak ya kalau orang keren sekarang namanya konsultan gitu. Konsultannya tuh kayak iki piye bro. Ya nggak usah nolak, nggak usah terima, tapi coba kamu sampaikan apa yang terjadi dan biarkan semesta yang mengalir. Bahasanya ya memang orangnya melankolis gitu ya. Iya, filsafat banget ya. Terus kemudian saya ketemu beberapa teman itu yang pemain inti. Iki aku ngene. Pas dilalah kok ya ada wawancara. Terus gimana nih? Uang udah dikasih ke saya. Waktu itu DP ke saya langsung 15 juta. Cash. Udah DP. dapet. Iya. DP 15 juta coy. Itu untuk pegangan. Ya ibaratnya untuk operasional lah gitu. Yeah. Untuk ibaratnya flag, tiket pesawat, tempat istirahat dan sebagainya udah di luar itu. Itu udah 15 juta untuk pegangan kamu. Nanti 3 bulan setiap bulan dapat sekian lagi. Itu pokoknya ya itu asiknya kalau sponsornya yang ada perhatian. Iya. Saya nggak ngomong apapun ya, pokoknya ada lah gitu. Dan itu asik gitu. Iya. Ya you know lah segitu ya. Waktu itu loh 2013-14 itu ya lumayan. Terus saya kembaliin. Saya bawa 15 juta itu. Iki ojo aku. Jadi saya komitmen lah biar Waktu itu kan saya juga mikir. Kayak seloro aku diterima apa ora ya urung jelas tuh. Iya. Paham gak? Jadi saya sempat di satu sisi pengen ini udah ada 15 juta net cash gitu saya udah pegang. Udah buat saya pegangan. masukkan buat pegangan buat latihan apapun itu. Kalau ya. saya buat hidup itu bukan buat pegangan. Jadi ibaratnya ya buat mengganti senar lah kan biasanya gitu ya atau membeli beberapa efek untuk tambahan, efek kodokan itu loh. Iya, I know. Itu udah kemudian saya ketemu ya satu hari itu akhirnya diputusin kalau saya nggak jadi ikut ke Aceh, tapi saya sudah menyiapkan beberapa. Jadi kan kayak saya mikir tuh ada beberapa opsi gitu loh. Yang pertama, Bismillah lah saya hilangkan kesempatan wawancara S2 itu gitu. Terus saya mencoba untuk menggeluti profesional di bidang musik. Gitu. Itu beberapa opsi. Yang kedua, wis lah ora apa-apa lah, maksudnya terbang sana sini gitu ya. Kosnya ya waktu itu pesawat sekali berangkat tahu sendiri sini Aceh loh ya. Berarti kan Purwokerto seenggaknya ke Solo. Kalau enggak Purwokerto ke Surabaya. Itu udah jalan di situ. Baru terbang ke terus ke Aceh, terus nanti belum transitnya. Transit, kan jadi oke nih lumayan juga ya. Itu opsi itu timbul karena ingin rencana berjalan keduanya. Semuanya pengennya itu. Terus yang ketiga akhirnya ya mikir itu ada 3 opsi itu yang utama saya daripada mengecewakan teman-teman gitu loh. Ibaratnya udah kayak keluarga sendiri kan. Mengecewakan teman-teman akhirnya opsi 3 itu yang saya ambil. Tadi saya gitu ya. Ya ngalir aja lah. Ya ngalir aja. Inyong juga gak apa-apa. Jadi pas aku selesai itu ya udah ngambil opsi ketiga pas ketemu teman-teman ini uang 15 juta tak kembaliin tapi saya bawa temen. Oh iya. Ini loh gantinya saya. Temanku juga yang ibaratnya bisa lah nggak terlalu harus beradaptasi lagi teman-teman. Jadi dia ketika iki materi ini, iki notasi ini kasarnya gitu loh. Ini list lagunya terus mainnya dari apa dan sebagainya dia langsung bisa mencerna, dia langsung bisa beradaptasi. Terus ya kadang kan kalau main musik tuh nggak cuma sekedar ngejam dapet cewek gitu ya. Tapi ketika itu sudah kalian tuh kok teman-teman udah lumayan lah ya. Mas Cesar tuh tapi itu icon baru Pak. Nanti bisa di on di kamera nih Mas Cesar ya. Jadi kayak
ya apa ibaratnya kan kayak ada ego baru yang datang di grup itu. Tapi terus sebenarnya teman-teman udah kenal gitu sih. Cuman ini benar-benar kita libatkan di project ini nih secara profesional 3 bulan mereka akan tidur bareng gitu ya kasarannya kan. Ya walaupun tempatnya sendiri-sendiri tapi Iya, kan Pak. makan ya bareng. Iya, gitu kan. bareng-bareng. Harus ada adaptasi itu dan alhamdulillah saya ini orangnya terus ini uangnya. Terus di depan teman-teman itu ya akhirnya uangnya dikasih itu, kontraknya dirubah. Jadi kita sudah ada kontrak di situ biar apa ya melatih diri sih untuk profesional. Dan pulang ya sedikit ketika pulang saya masih ingat menyesal pasti gitu Iya, ya. pasti. Tapi ini merupakan keputusan yang menurut saya pribadi makanya itu terbaik, yang paling realistis. Iya, benar-benar. Ketika mau diangkat dua-duanya capek di saya, ongkos, tenaga, pikiran gitu kan ya. Tapi kalau mau dilepaskan yang satu ini, yang S2 ini, ya saya orang ekonomi, jadi saya kadang berpikir trade off juga ya. Tahu juga lah ya, kayak di mana ini berapa sih proyeknya, nilainya sekian. Kalau saya dapat beasiswa, saya pertimbangannya berapa gitu kan ya. Ya insting orang ekonomi aja sih. Trade off, oke lah. Pun waktu itu saya masih mikir, kira-kira bisa lulus gak ya? Iya. Ini bener gak sih? Oke lah, terus habis itu udah ya tetap kita main di project-project lain, tapi khusus di project yang Aceh itu saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Gitu. Terus kemudian hari yang ditentukan wawancara dimulai, ya ketemu dari 100 wake. Aku udah deg-degan validasi, harus pokoknya kayak orang-orang mau kerja lah. Ya kayak orang yang mencari beasiswa gitu ya S2. Saya waktu itu ya apa adanya gitu, ketemu ada beberapa 3 orang, 3 pewawancara itu saya masih ingat. Ya apa sih yang menjadi motivasi? Saya menceritakan yang barusan kita ceritakan itu. Saya punya beberapa trade off. Ketika saya duduk di ruangan ini, ngobrol dengan panjenengan semua gitu, intinya ya hal itu saya ceritakan, kemudian saya bicara ya beberapa konsep lah. Wawancara kan sebenarnya untuk melihat karakter kita, karakter dan juga keseriusan. Benar. Gitu. Dan selesai. Nah, pas hari H ya terus skip gitu ya. Kalau di SpongeBob itu a few moments later. Kalau SpongeBob a few moments later, kemudian ya saya gitu. Pas pengumuman, terus kalian persiapan matrikulasi, karena ada matrikulasi biasanya. Itu dari 100 dipilih hanya 13. Oh, dari 100 dipilih 13. Dan ya alhamdulillah ya, saya masuk di antaranya itu. Wow, saya langsung tepuk tangan dong, teman-teman. Itu tuh. Dari keputusan yang dianggapnya mau menyesal, ternyata poinnya di sini. Poinnya di situ, terus ya matrikulasi. Tapi itu adalah petualangan yang baru saya mulai lagi. Iya gitu. Karena ya Nah ini menariknya ketika teman-teman mau jalan itu, ketika saya semester 7, semester 8 itu kan berarti waktunya kayak dirimu toh, penelitian toh, gitu ya. Saya nggak semester 8. Iya, anggaplah semester 8. Iya. Terima kasih Pak ya. Jadi kayak semester 8 itu kan waktunya penelitian gitu. Nah, ya penelitian jalan dan kuliah S2 matrikulasi juga jalan. Oh. Jadi gitu loh. Petualangan itu dimulai ya gitu di situ. Harus ditempatkan pada situasi yang seperti itu lagi. Akhirnya cuma beda gitu nih. ya. Terus ya penelitian jalan, kemudian kuliah langsung itu 12 SKS S2. Ya seneng aja sih waktu itu kan, excited banget gitu ya, apa yang sudah dikorbankan, apa yang sudah diperjuangkan, ya adalah satu titik berhasil gitu. Terus di satu sisi tetap kita bisa main, cuman itu tadi akhirnya intensitas project besar itu mulai, kalau saya pribadi saya mulai membatasi. Oh iya, mulai karena disortir lah ya. Tahu sendiri ya, mungkin bisa merasakan. Kalau saya merasakannya, wah ini 24 jam tuh nggak habis, nggak cukup waktunya hanya untuk menyelesaikan meneliti, kuliah gitu ya, apalagi bekerja juga. Saya waktu itu juga ikut di beberapa lembaga pendidikan juga gitu ya, yang ngajari musik juga gitu loh. Ya jadi kayak mungkin sebelum kayak pemateri sebelumnya gitu ya, ya mahasiswa tuh punya potensi gitu loh sebenarnya, bahwa selain dia bermain musik, ketika dia sudah punya teorinya, dia sudah bisa mempraktekkan dan dia
bisa terjun langsung ke industri, dia kan punya pengalaman yang berbeda kan. Iya, benar. Dia punya sudut pandang yang berbeda. Oh, saya bisa nih, misalkan ya itu ya setiap kalau dulu saya seminggu pernah itu 8 sampai 10 panggung pernah. Oh. Itu gila itu memang. Jangan ditiru sih. Kecuali memang model-model kayak Noah gitu ya, sekali bayaran sekian puluh juta itu ya langsung beli. 100 Pak itu. Ya udah 100 kalau itu ya. Jadi kayak apa? It's okay gitu. Tapi kalau misalkan Anda masih punya prioritas gitu, terutama mahasiswa sih. Kalau bagi saya pribadi, saya mulai mengerem itu. Oh iya. Karena waktu itu kan belum ada, ya bayangin penelitian tahu sendiri ya, harus melakukan beberapa validasi data, pengumpulan data. Saya pun akhirnya waktu itu ya karena ada sedikit rezeki itu tadi, saya nggak, ibaratnya saya mulai melakukan apa yang per hari ini sudah saya lakukan. Oh iya. Yang waktu itu mungkin bagi beberapa mahasiswa masih kurang nyaman lah. Contoh saya meminta bantuan teman-teman gitu ya untuk pengumpulan data, enumerator gitu lah. Ibaratnya kalau sekarang dosen nyebutnya enumerator, saya minta itu, bro. Iki kuesioner. Oh iya. Iki sampelnya, iki wong-wongi. Aku njaluk tolong ya. Oh, iya. Dia jalan, saya ngamen. Oh gitu. Iya, pintar sekali politik Anda. Ya kali. Oh yang dilala, ya apa ya namanya kan tahu sendiri ya, mengumpulkan data gitu di penelitian itu mahasiswa gitu kan, utamanya kan kita kan janjian sama responden ya. Bener. Nggak mungkin kan tahu-tahu Pak Nun Sewu minta data, Anda siapa? Iya kan? bener. Pak Nun Sewu, saya mahasiswa itu kan, kapan bisa bertemu? Iya ya, bener. waktu itu dilala sama ngamen. Saya masih ingat jadi gitu apa? Harus ke sana ya saya minta tolong teman. Oh gitu. iya. Bro, iki nggo bensin, iki nggo mamsi. Oh iya. Monggo. Ya teman saya alhamdulillah support gitu ya. Karena dikasih itu tadi. Iya, nggak mungkin kalau dia nggak akan support Pak kalau ini bensin makan nggak ada. Lah sekedar bro tolong ya ki anu kurang 1000. Nggak support dia Pak. Jadi waktu itu jalan ya itu tadi jadi terus dari situ saya mulai mikir apalagi mulai pengumpulan data validasi ya sendiri tahu sendiri lah ya rasanya jupek dengan benar. Terus ya harus membatasi itu terus dari yang akhirnya teman saya itu yang session saya pun ibaratnya gini kalau dalam wedding organizer ataupun event organizer ataupun ya band entertain jadi kan entertain itu kan kayak rumahnya di mana sih gitu. Benar. Terlepas dari kita punya personality ibaratnya kayak value itu sendiri loh ya nilai individu yang ini ibaratnya kayak Noah ada Ariel gitu ada Uki dan sebagainya mereka kan punya personal sendiri benar. Tapi kan kita bicara Noah gitu. Misalkan aja kayak Dewa 19 lah. Ada Ahmad Dhani, ada Andra dan sebagainya. Mereka kan dewa tapi mereka punya personality sendiri-sendiri. Yang akhirnya mereka bisa garap project-project juga gitu. Nah, begitu juga dengan konsep entertain itu. Kadang mahasiswa itu ya adalah dalam satu rumah itu, tapi kadang kan punya value itu sendiri. Nah, jadi kalau waktu itu di saya itu session ya saya mengajak teman saya gitu. Teman saya yang ibaratnya bisa membantu saya ketika saya tidak bisa. Iya benar. Sehingga ya alhamdulillah jalan S2 tanpa meninggalkan beberapa itu, tapi tetap saya kalau semua dirayah sendiri itu nggak bisa sih. Iya gitu. Nggak bisa. Nggak tidur mungkin kamu. Ya tahu sendiri musisi biasanya kan main band itu mulai nyaman jam 10 malam. Bener. Menemukan feelingnya. Nah ya, terus jam 3 sampai saya buat kunci duplikat di rumah gitu ya, biar kalau tidur bangun pulang itu nggak mengganggu orang tua gitu, bahkan sampai seperti itu. Dan ya jadi itu sih Mas pengalaman yang menjadi perhatian saya sampai hari ini, di mana kemudian S2 saya mengambil keputusan oke lah saya dosen, tapi di satu sisi saya tetap ingin berkecimpung di dunia musik, dan alhamdulillah beberapa support kesenian musisi-musisi di Ponorogo itu ya alhamdulillah bisa kita lah ngobrol bareng, bisa berkarya bareng gitu, walaupun mungkin sudah nggak seintens dulu kemarin gitu. Yang kemarin yang ibaratnya bisa total gitu, tapi benar bisa lah membagi beberapa hal itu tadi. Iya Pak. Dan kalau untuk dari keluarga sendiri bagaimana Pak untuk keluarga sekarang apa keluarga yang sebelumnya? Sebelum kayak saya punya istri 2 aja. Ya keluarga mungkin orang tuanya Pak Aldi nih. Oke, kalau orang tua
mendukung atau memberikan ketika keputusan? bicara saya pengen jadi musisi gitu. Waktu itu mungkin lebih ke apa ya? Waktu sih Mas. Maksudnya itu ya kayak orang gila aja sih. Iya. Malam baru berangkat. Iya, Padahal pagi sampai tahu sendiri lah, pagi sampai siang kan pasti kuliah ya. Gitu ya, entah itu S1 S2 gitu kan, karena reguler ya, kecuali prosus gitu ya beda lagi. Kalau karena saya reguler waktu itu saya siang, sore itu saya untuk kayak tadi saya ikut ke lembaga musik, lembaga pendidikan musik kan ngajari anak-anak juga. Nah, terus malam saya latihan. Iya. Kan ketemu teman-teman. Baru habis isa gitu jam 8 pasti izin. Oh iya. Jadi kayak intensitas ketemu orang tua itu ya sedikit Iya. banyak mulai berkurang lah. Kadang ketemu pagi jam 3. Iya. Bahkan sampai apa ibu saya pernah menunggu kayak gitu. Oh iya. Menunggu Iya. apa ya ibaratnya kok baru pulang gitu. Ya kadang ya marah lumrah lah orang tua gitu ya, pulang malam. Tapi terus perjalanan waktu sampai bisa dengan hari ini alhamdulillah. Marah pasti namanya orang tua ketika menghabiskan waktunya hanya untuk apa Hobi gitu ya, ketika malam utamanya sih. Kalau kuliah dan sebagainya sebenarnya nggak masalah. Namun kalau saya sih bagaimana menjelaskan ke orang tua sih bahwa terutama mahasiswa ya, saya merasakan juga ketika sudah pada titik di mana itu jam kita tuh habis. Iya. Pagi untuk kuliah, sore untuk ngajari anak-anak musik, malamnya itu untuk latihan dengan teman-teman. Ya namanya chemistry ya. Entah itu sekedarnya jagongan dan sebagainya. Tapi itu kan nggak setiap hari. Jadi nah disitulah kita perlu adanya manajemen waktu sih Mas. Nah iya itu benar Pak. Manajemen. Sorry nggak promosi ya. Ya mungkin itu alasan kenapa saya tanya ke Pak Aldi, karena di sini kan Pak Aldi selaku pembina UKM Musikcamp ya, gitu, dimana anak-anak mahasiswa sekarang masih dalam fase, meskipun mahasiswa Pak ya, masih dalam fase yang dimana mereka labil, dimana mereka masih bingung di antara beberapa pilihan seperti itu. Saya punya passion tapi dari tuntutan orang tua, karena stigma ataupun dogma dari orang tua terdahulu ya terkait musik, mungkin terkait kesejahteraan. Kalau kamu ingin hidup enak, sekolah yang benar, terus sepakat. Kerjalah di kantor. Kalau kayak gitu, kalau kamu pengen sukses jadilah insinyur, kan seperti itu. Sebenarnya dari kedua pilihan dari Pak Aldi tadi, saya sebenarnya menangkapnya begini Pak. Pak Aldi kan di antara kedua pilihan, project besar itu tadi yang ada di Aceh sama pilihan untuk S2, gitu. Sebenarnya pilihan tersebut bukan lebih tepat ataupun bukan satu lebih tepat, yang satu tidak tepat, bukan sih Pak sebenarnya. Kedua-duanya tepat semuanya. Kalau mungkin Pak Aldi memilih di project yang besar itu atau memilih S2. Kedua-duanya sama-sama tepat, sama-sama berhasil. Hanya saja yang dipertanyakan adalah ekspektasi kita digantungkan setinggi apa. Kayak gitu. Seperti itu. Kalau contohlah kalau mungkin Pak Aldi tadi memilih yang di project, tapi ternyata ekspektasi Pak Aldi tinggi di situ. Tapi ternyata realitanya keadaan atau kondisi tidak bisa membuat ekspektasi itu terjadi. Akhirnya mungkin akan ada penyesalan yang timbul di hatinya orang itu. Wah, lah jadokno lah aku ingin milih kuwi lah, ya bener. Nyapu kok milih iki, seperti itu. Padahal ketika kamu memilih itu pun itu sudah berhasil. Hanya saja penggantungan ekspektasi itulah yang membuatnya terlihat gagal. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mengambilnya tuh di situ. Supaya, soalnya kalau saya pribadi, saya tuh banyak melawan dogma orang tua, Pak. Jujur ya. Saya jujurnya seperti itu. Saya mungkin kalau saya orang tua, it's up to you. Yang penting kamu bisa bertanggung jawab atas semua pilihan hidupmu. Iya. Tapi tetap ya saya sebagai anak ya, maksudnya apapun itu saya langsung obrolkan. Iya. Pak, Mah, kayak gitu ya. Ini ada pilihan ini. Aku tak ngambil ini ya. Iya. Bismillah ya. Gitu. Ketika saya ke Ponorogo pun, Ponorogo sih mana? Ada, no offense, ada akses kereta nggak? Iya, waktu gitu. Orang tua langsung nyari. Iya. Al, dia gak ada akses kereta loh. Gitu ya. Iya. Pak, jadi kayak apa? Tapi oke, kita percaya sama kamu, pasti
harus kamu udah ya laki-laki lah ya terutama ya terlepas dari apapun itu, ketika kita mau ngambil suatu keputusan ya kita harus megang itu. Kita harus bertanggung jawab. Keluarga saya pun banyak gitu yang ibaratnya kan ada apa ibaratnya keluarga besar itu 11 bersaudara itu. Ayah saya punya kakak, nah itu juga musisi. Jakarta ngajak juga, ayo Al, Jakarta. Jadi setelah Aceh itu rencananya setelah lulus langsung saya berkarir di Jakarta rencananya gitu loh. Ada beberapa yang ya lagu-lagunya ya kayak lagu-lagu you know lah, ini blues. Kayak metal kayak gitu. Bener, ya, apa? Kalau saya lebih menyukai all around aja sih. Iya benar. Metal ya oke, beat ya oke. Ya jazz oke, blues oke gitu, pop juga oke. Jadi anyway, jadi kalau saya pertimbangannya ya benar tadi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar sih. Cuman kalau saya melihat dari prinsip ekonomi Mas. Apa selalu ada trade off dalam apapun itu. Benar, makroekonomik atau mikroekonomik ya. Kita selalu ada trade off ketika teman-teman mengambil suatu keputusan, baik itu nanti untuk kesejahteraan, musik bisa jadi sejahtera, serius bisa. Ketika teman-teman nantinya ya yang ingin benar-benar terjun di bidang musik secara profesional gitu, walaupun Anda punya latar belakang entah itu ekonomi atau pendidikan ataupun yang lainnya gitu loh, Anda bisa membuat seperti lembaga pendidikan juga, entrepreneur itu juga, ataupun kalau teman-teman saya di Solo kampung gitar, tahu nggak di Solo kan ada pernah dengar saya ya. Ada beberapa teman juga yang akhirnya terjun di situ. Jadi spesialisasi, dia orang ekonomi, tapi dia ibaratnya punya beberapa jaringan dan akhirnya dia terjun di situ. Dia membuat kayak showroom gitar, khusus gitar. Jadi kayak custom permintaan dari beberapa klien gitu, dan ya itu juga menghasilkan dan itu lumayan kayak gitu loh. Jadi memang apa yang kalian sukai dan itu bisa dikolaborasikan dengan keilmuan yang lain. Jadi jangan terlalu saklek bahwa orang pendidikan itu harus jadi guru, ataupun orang kerja kantoran atau pekerja. Jadi memang semisalkan Anda bisa melakukan multiplier ataupun kayak memecah diri gitu ya, atau amuba gitu ya, itu mungkin bisa monggo gitu loh. Tapi tidak bisa dilakukan sendiri gitu loh. Kalau pengalaman saya gitu, Anda harus punya tim nantinya ke depannya. Pak. Jadi seorang mahasiswa kan punya jaringan ya. Dan alhamdulillah teman-teman saya yang dulu masih menjadi tim ya sampai saat ini saya silaturahimnya masih berjalan, dan kayak saya ada pendidikan musik juga lah, saya kan mengelola juga, itu yang mengelola teman saya. Tapi saya sebagai sekutu pasif lah. Ya CV kan ada, tahu lah ya perusahaan, sekutu aktif, sekutu pasif. Benar. Itu tetap bisa jalan ya yang dosen. Jadi kayak ada beberapa telur tidak hanya di dalam satu keranjang. Benar. Saya orang ekonomi jadi ngomongnya gitu ya. Prinsip ekonomi kan jangan taruh satu telur di dalam satu keranjang. Pernah dengar itu ya? Ada beberapa lah keranjang. Ya prinsip ekonomi lagi. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya musik jalan, yang lainnya jalan. Juga jalan. Tapi jangan sendiri, Anda harus punya tim. Gitu. Dan kalau ingin membuat sukses di keduanya, dari pilihan-pilihan yang sudah kita ambil, pingin membuat sukses semuanya, saya katakan dengan jelas tidak bisa. Beneran, tidak bisa Pak. Saya aktif di dunia event. Tahu sendiri Pak, saya mendobrak stigma dari keluarga saya seperti itu, bahwasanya adik-adik dari bapak saya semuanya pekerja kantoran. Dan punya tingkatan, punya pangkat semua kayak gitu. Dan kakak saya itu pun juga seperti itu Pak, semuanya bekerja kantoran kayak gitu. Hanya saya sama anak bapak saya yang satunya lagi itu, yang sama kakak saya yang di atasnya saya itu yang mungkin di dunia event kayak gitu, sering mendobrak. Le jangan gitu dong, le gini dong, le kuliah yang serius dong, gini seperti itu. Sebenarnya saya sempat akhirnya mohon maaf ya teman-teman, ini bukan untuk dicontoh, tapi ini saya akhirnya sedikit ngobrol sama bapak saya. Bapak, yang bapak khawatirkan itu apa gitu. Jujur saya ngomongnya pakai kromo inggil gitu. Saya nggak ngomong pakai kromo inggil, keluarga saya nggak ada yang nyaut Pak, beneran. Serius gitu. Saya ngomong terutama sama ngomong ibu saya, wah saya nggak kromo inggil, nggak mau nyaut ibu. Saya translatekan bahasa Indonesia aja. Bapak, yang dijadikan kekhawatiran bapak itu apa toh?
setidaknya kalau kamu bekerja di kantoran, kamu punya penghasilan tetap, kamu punya gaji sekian dan sebagainya. Kalau Pakunya tuh ada ya, iya ukuran betul, ukurannya kesejahteraannya tuh, ada. gitu. Berarti di sini yang perlu digarisbawahi adalah finansial dong, kayak gitu. Sering dikasihkan contoh kakakmu ini loh, ini tuh gini, dia segini gini seperti itu. Gajinya coba tak tanya, Bapak, mohon maaf saya tanya gajinya Mas berapa? Mas gajinya segini loh besar dan sebagainya. Aku, Bapak, saya berusaha meyakinkan bahwa saya bisa bertanggung jawab. Mungkin kekhawatiran orang tua kan itu, Ya, Pak. pastilah. Setua apapun kita, sedewasa atau sepintar apapun kita, di mata orang tua pasti kita masih anak kecil. Iya. Nah, itulah yang perlu saya yakinkan adalah, Bapak, kalau masalah finansial, saya 1 kali event, pendapatan saya pribadi 3 kali lipatnya Mas. Kalau masalah finansial Bapak nggak usah khawatir. Aku akhirnya sempat seperti itu sama orang tua, akhirnya lama-lama luluh, balik lagi nih. Karena pandemi ini nih, stigmanya balik lagi. Kudu kerja iki, golek kerja neng ndi. Bukan lowongan kerjaan. Dulu otak saya bermain gitu dalam arti, oh ini kemarin bikin konsernya Last Child, terus Payung Teduh dan sebagainya. Wah, jujur saya pribadi bagi mahasiswa, saya income-nya jutaan, happy saya gitu loh. Tapi ketika ini, waduh, ini nggak kerja nengti gitu sih. 1 tahun ya nggak kerasa loh. Ya? Oh iya Pak, kemarin udah ulang tahun yang ke 1 tahun ya, nggak kerasa ya. Covid ini luar biasa loh dia. Jadi ini semoga jadi gini teman-teman. Sebenarnya dari tema yang diajukan tadi, obrolan kita sedikit melenceng sih, ya sedikit melenceng. Tapi saya harap teman-teman di sini, terutama anak-anak camp, jangan skeptis sama hal-hal yang mungkin beda dari orang lain kayak gitu. Ada musisi luar negeri, saya lupa tuh namanya siapa. Dia ngomong, saya ditertawakan orang lain karena saya berbeda, tapi saya menertawakan orang lain karena mereka semua sama. Itu sempat seperti itu. Jadi buat teman-teman, mari berpikir lebih bijak gitu. Jangan suka kemakan ABC. Pikir lebih bijak. Pak Aldi sampai di posisi sekarang ini bukan tanpa sebab dan tanpa proses yang kalau zaman sekarang ngomongnya membagongkan sekali. Itu kayak gitu sih ya. Mungkin ada sedikit obrolan lagi nih Pak dari pertanyaan buat teman-teman nih. Oh oke. Menurutnya Pak Aldi, musik itu berpengaruh di mood mahasiswa atau enggak sih? Secara pasti iya. Saya dosen. Iya. Saya bisa ngomong, ada penelitian juga yang mengangkat dosen-dosen kita juga ada yang melakukan penelitian. Saya pun juga melakukan beberapa riset sederhana mengenai konsep bagaimana musik itu bisa mengatur. Salah satunya adalah suasana. Dan penelitian saya yang terbaru ini kerjasama dengan beberapa negara, pendanaan dari luar negeri juga. Jadi dibiayain orang luar negeri, kerjasama dengan orang luar negeri terkait ketahanan pangan. Ketahanan pangan tanya. Ini lagi ngomong sama panitia gitu. Kurang konsep. Jadi terkait ketahanan sosial, resiliensi, early primary student. Bagaimana salah satu aspeknya adalah aspek sosial dan kognitif itu sendiri, dan musik saya masukkan ke dalam salah satu variabel itu dan hasilnya positif, signifikan. Jadi memang ada beberapa dominan ketika anak-anak itu gitu ya. Kalau saya ngambil kebetulan ini sampelnya adalah anak-anak, musik itu bisa memiliki pengaruh yang baik untuk ketahanan sosial di era pandemi ini. Kayak gitu loh. Sehingga ketika kita berbicara musik itu berpengaruh mood sampai dengan ke mahasiswa juga seorang pembelajar. Kita adalah pembelajar juga kan ya sampai akhir hayat gitu. Saya bisa katakan iya. Baik itu secara penelitian maupun secara pengalaman empiris sih, ketika teman-teman misalkan bermain musik ataupun mendengarkan musik. Contoh lah, ketika teman-teman itu mendengarkan irama-irama syahdu di mall gitu ya, itu kan akan lebih nyaman, lebih santai. Ketika ada suara-suara yang bisa kita katakan frekuensinya itu pas dengan kita, kayak gitu loh. Entah itu musik apapun, jazz, blues, metal, progresif, pop, reggae dan sebagainya. Itu sih penelitian ngomong iya, empiris juga iya. Gitu. Jadi memang berpengaruh juga sih Pak ya sama mood dari mahasiswa itu sendiri Pak ya. Yap.
Gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. jadi kayak kuis nih. Terima kasih loh ya. Sama-sama Pak, kembali kasih. Gitu. Dan menurutnya Pak Aldi sendiri nih sebagai dosen dan juga sebagai musisi ya kemarin, itu mengamati perkembangan musik di kalangan mahasiswa itu bagaimana sih Pak? Secara umum apa kita ngomong dari lingkup apa spektrumnya Umpo dulu nih? Kalau ngomongin Umpo dulu mungkin Umpo ya. dulu deh, boleh. Oke. Kalau lingkupnya Umpo itu saya melihat ada pergerakan. Maksudnya ada perubahan. Pasti ada lah ya. Dan juga inovasi-inovasi. Pertama kali saya datang ke sini gitu ya. Saya sih juga mendengar beberapa pendapat dari sebelum saya, pembina sebelum saya, kayak gimana sih kulturnya gitu ya, culture di camp sendiri. Ibaratnya kalau dulu saya dulu ibaratnya naik nggak Dream Theater saya nggak akan main. Terus saya semester 1 S1 gitu. Terus S2 wow orang mangan nih gini. Itu Pak, itu dia. Kenapa harus pandai menempatkan tuh di situ? Semester 1 gitu Dream Theater kayak. Ibaratnya kalau nggak Spirit Carry On itu nggak asik. Kalau nggak Another Day itu nggak. Kalau bukan Metropolis Pak. Ya sekarang lagi viral itu ya. Iya. Sampai dibeliin drum juga. Oh anyway, tadi ngomongin Another Day. Jadi curhat beliau. Jadi ya dulu saya punya suatu idealisme gitu sih, yang pengamatan, dan itu saya rasakan di camp ada seperti itu, dan itu perlu gitu ya, dan itu perlu perkembangan musik yang memang menjadi idealisme, karena memang dari situ nanti akan muncul inovasi gitu loh. Jadi jangan dikatakan bahwa idealisme itu sesuatu yang negatif gitu. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Dengan adanya idealisme maka inovasi-inovasi yang baru itu bisa muncul di situ. Ibaratnya gini, ketika Johann Sebastian Bach gitu ya membuat beberapa instrumental gitu ya, RG string dan sebagainya, itu mereka saya membaca beberapa sejarahnya itu karena berdasarkan idealisme kayak gitu loh. Dan ya kalau saya melihat camp secara spektrumnya camp itu ada pergerakan seperti itu, ada beberapa idealisme dan itu baik. Namun memang perlu kita lihat tadi segmen industrinya. Ketika kita berbicara ibaratnya gini deh, saya mengambil contoh simpel analoginya Dewa Bujana, tahu ya? Iya tahu. Gigi Band. Gigi. Beberapa karya di Gigi itu sangat easy listening. Iya. Ya, dia bermain beberapa pentatonis, beberapa diatonis, kunci-kunci dasar gitu ya. Yang dasar-dasarnya Bujana itu linking ya seenggaknya di fret nomor 5 lah. itu nggak biasa Pak. Biasanya Dewa Bujana nggak biasa kita. Gini. Jadi ya bermain seperti itu. Kemudian tapi di project lain gitu ya. Gigi ya it's for industrial. Gitu, for industrial gitu ya. Benar. Easy listening, banyak pendengar gitu ya. Musik-musik yang mudah diterima. Walaupun kalau Anda mendengar detail-detailnya tuh wah itu komposisi. Iya, itu komposisinya terlihat terdengar sederhana, tapi ketika Anda memainkan itu gini ya. Kok enggak sama? Tapi ketika di project lain Dewa Bujana itu wah ya silakan deh dengerin album-album. Saya nggak promosi tapi ingin memberikan analogi gitu bahwa kalau Anda mendengar album-albumnya yang independen atas nama Dewa Bujana gitu, bisa memainkan satu lagu mirip aja gitu ya. Itu wah keren. Udah keren. Itu udah tak acungin jempol. Apalagi yang dia kerja sama Jordan Rudess. Ya itu. Wah itu. Mahandini kalau nggak salah. Iya benar. Mahandini. Itu saya dengerin, ini ketukannya piro ae. Iya benar Pak. Harus beli ibaratnya repertoarnya harus harus membaca dan harus ya gini ya ternyata ya. Apalagi ketika dia bermain fill in fill out itu. Ini nggak ada nih di Gigi gitu loh. Nah jadi kalau melihat spektrumnya camp, cobalah membuat konsep-konsep seperti itu sih. Dan saya melihat itu di camp. Gitu. Dan alhamdulillah perkembangan mahasiswa di Umpo sendiri ada loh yang basisnya industri gitu. It's okay gitu loh. Jadi memang untuk memberikan hiburan, entertain kepada orang-orang bahwa ada loh musik-musik yang all around. Main jazz bisa, main blues bisa, pop bisa gitu ya. Bermain yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik, apa yang ingin didengar oleh masyarakat gitu. Tapi juga ada beberapa musik-musik independen gitu ya, musik-musik ya kita sebut musik-musik yang berbasis pada keinginan diri pribadi yang ingin dituangkan,
dan itu ada dan bisa juga disampaikan juga karyanya. Segmented pasti ya, segmen gitu ya. Pasti. Ibaratnya semua itu pasti punya segmen kayak gitu loh. Tidak semua orang itu menyukai Noah kayak gitu loh. Iya. Tapi tidak semua orang juga tidak menyukai Noah. Banyak juga yang suka. Begitu juga dengan Dewa Bujana ataupun dengan Taupati dan sebagainya. Jadi itu spektrumnya sih. Kalau secara luas Ponorogo misalkan, itu sudah mulai memiliki cita rasa dalam tanda kutip ya. Iya, benar. Bukan makanan, tapi lebih ke beberapa musik-musik atau beberapa progres-progres yang dilakukan oleh UKM gitu ya, UKM musik terutama di perguruan tinggi di Ponorogo. Kalau di luar Ponorogo, terakhir sih saya update ya, karena saya ada beberapa grup khusus untuk kayak musisi-musisi gitu, Warta Jazz dan sebagainya juga masih di situ. Melihat bagaimana perkembangan musik di mahasiswa sendiri sangat luar biasa. Kalau menjadi acuan ya salah satunya di Paksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Tahun ini juga ada, Hai Mas Cesar, ya itu juga ikut itu, mulai belajar. Gitu loh. Salah satunya itu saya beberapa kali promosi jenengan ya. Mungkin bisa on cam nanti. Siapa sih Mas Cesar gitu? Iya, Cesar atau joget-joget. Oh iya. Ya itu contohnya. Kalau patokan sih itu spektrumnya kayak Paksiminas tuh kayak menjadi salah satu tempat untuk ajang memperlihatkan bagaimana perkembangan musik di mahasiswa Indonesia sih utamanya, dan wow itu sangat luar biasa banget. Seriosa keroncong dan sebagainya, sangat luar biasa. Iya sih Pak, bener sih. Dalam arti di sini saya juga ingin menambahi bahwa kebijakan, saya diingatkan sama teman saya kemarin. Sepintar-pintarnya orang, sejenius-jeniusnya orang, kalau dia marah dia pasti goblok. Kayak gitu. Itu pasti. Nah, di sini diperlukanlah manage emosi, Pak ya. Dalam arti seperti tadi, punya idealis, ya, tapi kita juga harus melihat apa sih sasaran kita. Kalau kita ingin memberikan show kepada masyarakat umum, kita ingin memberikan nama kita di masyarakat umum, memperkenalkan dan juga ingin mendapatkan sisi dari finansialnya, itu kita tidak bisa idealis. Karena pada masyarakat pada umumnya tidak semua itu seidealis kita. Maksudnya punya pemikiran yang sama seperti kita. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Apa sih yang diinginkan masyarakat? Dan apa sih yang ingin didengar oleh masyarakat? Segmentasi. Segmentasinya seperti itu. Nanti kalau seperti itu, seperti halnya HP, baterainya. Kalau sudah seperti itu melakukan apa yang diinginkan masyarakat, HP baterainya pasti habis. Nah, ingin nge-charge-nya lagi, disitulah segmen untuk diri sendiri waktunya kayak gitu. Pengen explore diri sendiri di idealis musiknya apa, silahkan. Seperti itu sih. Bener gak sih? Ya, bisa bener. lah. Iya, bisa lah saya jadi dosen ya. Lulus dulu, Bos. Oh iya. Semester kelas. Gitu sih, Pak. Dan menurut Pak Aldi sendiri, kalau musik tradisional gimana sih, Pak? Mulai sekarang kan mungkin musik tradisional udah mulai kurang dilirik ya, tapi di lain sisi musik tradisional itu sudah banyak digabungkan nih sekarang dengan musik-musik modern seperti ya Mahandini tadi lah ya. Seperti itu, gimana sindennya si Soimah itu bagaimana? Wah, itu keren asli, sumpah keren. Terus dari mana Dream Theater itu rock apa, Pak? Progresif kayak gitu. Seperti Zerun Rudis itu bagaimana permainan bassnya itu terlihat ngawur padahal itu nggak ngawur. Ini gimana ini bassnya ini gitu. Tas bawah. Kayak gitu. Ini terlihat ngawur padahal ini bukan ngawur ini. Ini semua profesor musik ini gitu. Menurutnya Pak Aldi gimana nih? Musik tradisional ya. Musik tradisional. Menarik. Balik, saya nggak promosi, tapi 2-3 tahun terakhir alhamdulillah kami dipercaya untuk di lembaga pendidikan kami dipercaya untuk mendapatkan lah program hibah dari pemerintah, dari Kemendikbud langsung untuk membuat program kecakapan kewirausahaan dan juga program kecakapan kerja berbasis pada seni musik. Konsentrasi di seni pertunjukan dan juga bagaimana hilirisasi dari seni musik itu sendiri. Dan tema kami 2 tahun terakhir itu berkaitan dengan tradisional. Gitu. Kemudian melihat bagaimana reok Ponorogo itu bisa dikolaborasikan musik-musikannya gitu ya. Dan saya pun baru tahu ternyata sompret itu susah. Iya Pak, susah itu. Saya dengar
sepertinya kan dalam tanda kutip mungkin nadanya nggak sepentatonis ketika Anda main piano ya. Ataupun saksofon. Tidak, iya, kan jelas ya. Tapi ketika saya nyoba, ini ternyata itu musik yang sangat challenging banget gitu loh. Dan itu sudah ada gitu loh dari sebelum saya ke Ponorogo, kemudian saya coba mengangkat dan saya mendatangkan beberapa narasumber yang memang pakar di bidangnya. Itu salah satunya Sompret. Ketika saya nyoba gitu, kok ya angel loh. Tak kira kan cuma sekedar gitu ya. Oh, yang itu tadi kalau ibaratnya kayak suling kan diatonisnya jelas gitu ya. Oh, ini ditutupin ini kan jelas. Tapi Sompret enggak sesimpel itu gitu. Dan perkembangannya pun saat ini kalau saya katakan tergolong sangat bisa dipertahankan gitu ya. Kalau untuk ukuran maju satuannya sebenarnya sudah bisa, karena kita berbicara ke misalkan dari atas dulu lah ya. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu kan sudah sangat concern dan aware banget terkait benar. Sekelas kementerian pun sudah ada khusus untuk menangani itu kan, berarti salah satu cara memberikan kepercayaan ke masyarakat bahwa musik-musik seperti itu kan bisa dilindungi gitu ataupun dipertahankan. Nah, contoh lainnya yang kemarin sempat ramai itu yang setiap bulan akan ada acara reokan gitu ya. Walaupun kemarin ketika saya mendengar beberapa sumber mungkin itu akan lebih diperamping lagi ya, yang tadinya per desa gitu ya musik-musiknya itu akan coba dirampingkan ke lingkup kelurahan mungkin seperti itu. Saya nggak tahu, tapi saya cuma mendengar isu itu aja sih. Kemudian yang lainnya misalkan penggabungan antara musik-musik modern dengan tradisional pun itu juga sangat luar biasa perkembangannya. Beberapa event-event nasional gitu ya saya sebut nasional karena namanya itu sudah sangat luar biasa gitu. Salah satunya adalah Reok Jazz. Hello, gimana kabarnya? Ini ketawa dia. Jadi ya salah satunya Reok Jazz, dan itu mendatangkan juga beberapa musik-musik tradisional. Jadi ketika kalau saya melihat sih perkembangannya bahwa musik-musik ataupun tempat ataupun konser untuk manggung itu tidak saat ini sudah bisa dikatakan tidak bisa menghilangkan kesan tradisional. Dan justru itu menjadi daya tarik. Iya, benar. Ketika hanya sekedar kayak modern musik itu mungkin orang sudah terbiasa gitu ya. Bahkan menyetel MP3 ataupun yang lainnya itu sudah terbiasa aja gitu ya. Entah itu di rumah, di mobil atau di manapun gitu ya. Tapi ketika melihat showcase kemudian di situ ada menggabungkan antara musik modern dengan musik tradisional ataupun musik kontemporer gitu ya. Seperti ya kita sebutlah kayak ada gong dan sebagainya gitu ya, atau musik bambu. Pernah lihat nggak yang kolaborasi Noah sama musik itu bambu. Nah, itu kan bener-bener wah, itu padahal cuma paung udah kayak gitu tapi memberikan efek yang beda gitu. Gitu loh. Dan itu cita rasa gitu loh, bahwa Ponorogo atau lebih luasnya Indonesia itu punya ratusan seni yang belum terekspos gitu loh. Benar. Dan sebenarnya sudah terekspos, namun bagaimana memperlihatkan dengan posisi yang tepat. Noah kolaborasi dengan komunitas musik bambu. Wah, ini akan terangkat. Nah, di Ponorogo saya rasa bisa sih kalau misalkan nanti ada kayak yang kemarin lah, balik lagi ya. Saya nggak promosi tapi saya melihat analogi lah. Misalkan Reok Jazz kolaborasi, nah itu akan menaikkan gitu loh. Nah ya semoga sih pandemi ini segera usai. Anda bisa bekerja lagi secara Terus ya saya pribadi udah kangen banget seriusan 1 tahun. Ya nggak masalah sih virtual gitu ya, pakai VR gitu ya. Tapi tetap feel-nya beda. Iya, nuansanya kayak ya saya ngerasa gitu di rumah gitu ya. Ya pakai wifi dan sebagainya gitu sambil tiduran gitu ya. Ya asik sih, cuman ketika kita spend sengaja menyiapkan untuk menyiapkan baju untuk konser, ini datang ke sana ketemu crowdnya gitu, terus suara bassnya deng ada suara kemarin kan yang di Ponorogo itu kan yang kolaborasi antara Simo ya kalau nggak salah, Simo Budi Utomo dengan Simo Budi Utomo kan sebagai pembuka Reok Jazz. Keren banget itu gitu loh. Itu bukan UKM Camnya ya, tapi Cam kolaborasi sama Simo Budi Utomo gitu ya, dan kolaborasi dengan yang six string berenam. Oh, berenam, iya. Yang gitar semua 6 di atas, kemudian ada
musik-musik dari Camp juga, terus dari Simo Budi Utomo. Ada perpaduan reog. Oh, itu membagongkan. Ya. Kayak udah bisa dibilang bisa nih disandingkan sama orkestra nih. Dan itu bisa dicek di YouTube kan ada ya. Dan itu bisa dilihat gitu loh. Jadi nah itu maksudnya perkembangan musik tradisional tuh malah menjadi daya tarik dan itu jadi pembuka kan waktu itu kan 2020. Dan ya saya Keren. sudah pengen banget nonton yang kayak gitu lagi sih Iya. sebenarnya. Oke. Dan terakhir Pak, konklusi 1 menit aja. Konklusi ataupun kesimpulan dari perihal musik di kalangan mahasiswa, atau mungkin kita bisa melihat bahwa kalau kita bisa menekuni dengan baik, kita bisa menggelutinya dengan baik, kita bisa kok menjadi musisi profesional kayak gitu. Profesional itu tidak harus terkenal, famous, enggak loh ya. Profesional tidak harus seperti itu loh. Profesional itu sebenarnya adalah gimana kredibilitas kita di bidang musik, itulah yang menjadikannya profesional. Nah, menurut Pak Aldi nih, konklusi terakhir. Udah barusan. Enggak. 1 menit. Aku ada Pak Aldi. masalah. Silakan. Jadi terima kasih ya konklusinya sudah diundang untuk datang ke sini, dan ini merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa bertukar pikiran, terlepas nanti bisa diterima atau tidak. Benar tadi ada beberapa faktor gitu yang memang tidak bisa disamakan gitu loh. Apa yang tadi saya katakan itu tidak semuanya bisa langsung diterapkan oleh teman-teman. Setiap tempat, setiap lokasi, setiap waktu itu punya nuansa yang berbeda. Tapi kalau misalkan bisa mendapatkan inspirasi, alhamdulillah gitu. Bahwa perkembangan industri musik gitu ya, itu sudah tidak hanya menyasar pada hanya aspek-aspek tertentu, tapi juga sampai ke mahasiswa pun itu bisa gitu. Jadi ketika teman-teman yakin bahwa industri musik ini bisa meningkatkan kapabilitas, kan ke arah kapabilitas kompetensi teman-teman untuk tadi masuk ke dalam zona yang tidak nyaman yang kemudian akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, itu patut dicoba. Apalagi teman-teman di era ibaratnya mahasiswa itu ya, masih di era di mana teman-teman itu bisa mempelajari semua kesalahan kayak gitu loh. Dan ketika kesalahan itu bisa Anda pelajari dan tahu gitu ya, Anda bisa mendapatkan ilmu baru. Jadi ilmu baru itu tidak sesuatu yang harus selalu benar gitu loh. Ilmu dari kesalahan pun itu juga merupakan ilmu hal gitu. baru. Gitu. Dan di industri musik ketika teman-teman bisa masuk, bisa terjun, ibaratnya gini, ketika saya bermain musik apakah langsung bisa halus mainnya? Enggak. Dream theater ya dream kasar. Tapi dari situ saya tahu, saya salah kayak gitu. Nah, ketika saya manggung apakah saya pernah memalukan? Ya sering gitu loh di awal-awal gitu loh. Dan itu dicoba. Caranya main, caranya menjaga ego ketika lagi di panggung, lagi ketika vokalisnya nyanyi nih, gitarku harusnya pelan atau keras. Nah, yang hal-hal seperti itu loh dalam industri itu perlu diperhatikan dan mahasiswa bisa masuk di situ. Dan jangan takut untuk bisa berkarir juga di bidang musik gitu ya, utamanya mahasiswa, dan Anda bisa kok melakukan hal itu jika memang memiliki prioritas di bidang itu. Iya, betul sekali Pak Aldi. Tambahan sedikit buat teman-teman mahasiswa. Setiap pilihan kalian itu sebenarnya kalian sudah sukses. Hanya saja yang membuatnya gagal adalah ekspektasi kalian, bukan hasil dari pilihannya. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Aldi. Sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi, tapi karena ya waktu kita sebentar lagi juga salat Jumat berjamaah seperti itu, dan nggak kerasa kita udah ngobrol panjang banget. Padahal tadi, waduh, Pak Aldi ngobrol apa nih aku gitu. Ternyata seasik ini, waduh luar biasa sekali. Terima kasih Pak Aldi. Semoga selalu sukses, selalu sehat. Salam, amin. Salam untuk keluarganya Pak Aldi. Oke, kamu juga. Pertama lulus. Iya. Kedua lulus, ketiga lulus. Itu dulu. Amin ya Allah. Amin. Itu pokoknya terima kasih banyak untuk Pak Aldi, semoga sukses selalu, sehat selalu. Dan itu tadi obrolan kita sama pembina kita yang luar biasa. Kalian bisa sharing apapun sama Pak Aldi, beliau open minded banget. Pengalamannya wah itu udah luar biasa. Silahkan sharing sebanyak mungkin, sesuka kalian, yang penting tidak mengganggu istirahatnya. Nanti sekalian jam 12 datang, janganlah gitu. Dan itu aja terakhir dari saya sama Pak Aldi. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya mau yell sekali lagi. Bravo Camp!
Jaya. Jaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.